Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Binti ya. Sudah seminggu kita nggak bertemu ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Saya yakin itu karena kalian telah mematuhi protokol kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kita juga mempelajari tentang membiasakan perilaku berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekarang kita mempelajari nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama. Sila pertama apa bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat nilai-nilai dari sila pertama. Tadi sebelum pelajaran kita akan berdoa. Nah, itu salah satu bentuk mengamalkan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita percaya dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus toleransi kepada umat beragama yang lain. Karena memang Indonesia itu berasal terdapat bermacam-macam agama, keyakinan, suku, adat istiadat, ras. Sehingga menghormati antar pemeluk agama itu merupakan pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Coba kamu baca itu. Bahwa nilai-nilai sila ke-1 itu menggambarkan ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita tidak boleh memaksakan sesuatu agama dan keyakinan kepada orang lain. Kita harus menghormati orang yang sedang melakukan kegiatan keagamaan. Itu adalah pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita pelajari lagi nilai-nilai sila kedua. Masih ingat bunyinya? Harus loh ya, harus. Kalian semua harus ingat nilai-nilai Pancasila. Harus ingat bunyi dari sila-sila Pancasila. Minggu yang lalu Ibu kan sudah menjelaskan. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, kalau kita membaca Pancasila itu harus secara urut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang nilai-nilainya. Nilai ketuhanan sudah, sekarang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam. Yang terakhir itu di Masamba, kalau nggak salah ya, di Sulawesi. Nah, anak-anak, kita sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, banyak yang membantu mereka. Itu salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. Bagus. Kita lanjutkan ya, sila ketiga ya. Oke. Nah, sila ketiga, kamu pernah tidak melihat di TV pertandingan misalnya bulu tangkis dengan bangsa yang lain, SEA Games, Asia Games, kemudian Olimpiade. Kalau Indonesia menang, apa yang terjadi? Merah putih di sini, kita ada di depan panggung, kita menerima piala, tapi sebelumnya dinyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu berarti kalian mengangkat nama bangsa Indonesia di mata dunia. Ya, berarti sudah mengamalkan
sila persatuan Indonesia. Misalkan tentara kita misalkan dikirim ke perdamaian, nah, itu juga dia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan, ya. Mengutamakan, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Anak-anak, bapak ibu guru yang di daerah pedalaman itu anak-anak mengajar itu pakai perahu, ada. Di masa pandemi saat ini mendatangi muridnya di tempat yang jauh, melewati sawah, melewati pegunungan, ada. Semua dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu wujud pengamalan nilai sila ketiga. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya jangan melihat suku Jawa, ada lagunya kan? Ada Jawa, ada Sunda, dan banyak lagi yang lainnya. Itu dalam pergaulan sehari-hari jangan membeda-bedakan. Memang kodrat bangsa Indonesia itu ada Jawa, ada Sunda, Ambon, Batak, dan lain-lain sebagainya. Paham ya? Sampai dengan sila ketiga paham kan nilai-nilainya? Oke, sekarang ke sila keempat. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernah nggak kalian, ibumu misalkan arisan PKK gitu, ayahmu, bapakmu ke RT, ada rapat, ini bulan apa ini? Agustus ya. Nah, tanggal 17 ada peringatan apa? Peringatan kemerdekaan kita yang ke-75. Minggu lalu sudah saya bahas ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu di kampung itu banyak kegiatan. Mereka rapat, Karang Taruna pemuda seperti kalian juga, ya kan? Rapat, meskipun masa pandemi kita juga bisa musyawarah, kita bisa rapat, tapi dengan protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan, tutup muka dengan masker, bila keluar rumah, jaga jarak, ya kan? Bermusyawarah bapak-bapak, apa yang kita lakukan untuk memperingati kemerdekaan kita? Hasilnya di rumah-rumah dipasang bendera, ada bendera hias, ada lampu hias, ada lomba-lomba. Karang Taruna memutuskan lomba ini, lomba itu, ya kan? Itu hasil musyawarah dan tidak boleh mengutamakan kepentingan sendiri, ya. Setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam bermusyawarah itu dengan itikat baik dan tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Nah, tadi tentang sila keempat. Masih ada nilai-nilai yang harus kita pelajari, yaitu sila kelima. Anak-anak, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai-nilainya. Mengembangkan sikap adil, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, di jalan raya, siapa yang tidak ingin selamat? Nyaman, aman, bisa kembali ke rumah, bertemu keluarga. Semua orang pasti menginginkan itu. Tapi kewajibannya ada. Jangan hak saya harus cepat sampai rumah, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu ayah, ketemu ibu, kamu ngebut. Misalkan orang tuamu yang ngebut. Kalau kamu belum waktunya loh naik sepeda motor. Meskipun kamu punya hak untuk mengendarai sepeda motor, kamu punya hak untuk belajar, tapi kamu belum waktunya untuk bersepeda motor di jalan raya, kan ada syarat dan ketentuannya. Sekarang bagaimana perilaku kalian di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, pelajari berikut ini. Membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak, coba kamu lihat gambar itu. Itu di lingkungan keluarga. Ada anak-anak yang sebelum berangkat sekolah atau keluar rumah salim ke ibunya. Sudah kamu lakukan? Harus loh ya. Restu orang tua itu yang akan mengiringi kita. Ada yang di rumah berdoa bersama, beribadah bersama. Ada yang bekerja bakti. Itu ada gambar ya. Bapak memasang jam dinding ya. Adik membantu, kakak membantu, ibu membantu. Itu pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Ayo sekarang coba di lingkungan sekolah. Kebetulan biasanya Bu Binti itu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu berkunjung ke panti asuhan anak-anak. Karena di sana kita merasakan yang namanya anak yatim itu tidak punya ayah, yatim piatu tidak punya ibu, yatim piatu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kita yang diberi orang tua masih lengkap, meskipun juga ada yang meninggal salah satunya mungkin, tapi kita kan sesama saudara. Kita bisa merasakan bagaimana mereka mengarungi kehidupan tanpa orang tua. Sebentuk solidaritas kita mengumpulkan dana, kita bersatu, nggak usah banyak-banyak, sedikit, kamu sisihkan dari uang sakumu. Tapi kalau sekian anak kan lumayan, kita bawa ke panti asuhan. Itu di lingkungan sekolah ya, bisa. Kemudian di sekolah, kalau biasanya di sekolah-sekolah itu ada Jumat bersih, ya kan, membersihkan lingkungan. Itu kegiatan di lingkungan sekolah. Sekarang kegiatan di lingkungan masyarakat, ya, bantu teman, di lingkungan bangsa dan negara, bayar pajak, masih ada yang lain. Ya, oke, terima kasih. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kalian harus tetap sehat, mematuhi protokol kesehatan karena kalian adalah anak-anak hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.